بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang kompak. Sudah ngantuk Bapak Ibu? Sudah. Siang biasanya ngantuk. Nanti di belakang sudah disiapkan. Semoga nggak ngantuk. Enggak ya? Sekarang lagi biar semangat. Sudah nggak puasa harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawab salamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. Anda Dwi Astuti Indriyanti selaku Kepala SMP Negeri 11 Semarang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau, memberikan umur panjang, memberikan rezeki yang berkah, dapat menggapai cita-cita dan harapannya, khususnya untuk SMP Negeri 11 Semarang. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta staf karyawan SMP Negeri 11 Semarang. Mohon maaf tidak dapat menyebutkan nama satu persatu. Semoga semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik sebagai guru atau pendidik atau tenaga kependidikan di SMP Negeri 11 Semarang tercinta ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama, bertemu kembali dalam suasana Idul Fitri dalam kegiatan halal bihalal. Judulnya apa? Bahagia dalam kesederhanaan. Ya, memang SMP 11 temanya sederhana, akan tetapi hasilnya luar biasa. Amin ya Rabbal alamin. Mari kita syukuri bersama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam mari kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajarannya. Semoga kita semuanya diakui sebagai umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ini saya salawat sedikit ya. Mari kita baca salawat. Yang bisa mengikuti. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi adil
Lailatul Qadri ya Allah. Terima kasih. Ini tadi selawat apa ya namanya ya? Tahu Bapak Ibu? Pak Sigit? Selawat Badar, betul sekali Pak Sigit. Tepuk tangan Bapak Ibu. Selawat Badar ya. Mari kita perbanyak selawat agar kita nanti di akhirat kelak diingat-ingat, disebut-sebut nama kita oleh Nabi Muhammad SAW. Pak Sigit sini, mulai kirim Rasulullah begitu, karena Pak Sigit itu sering baca salawat. Nah, ini dipanggil Pak Sigit dapat syafaat ya. Yang sering baca salawat nanti akan dipanggil oleh Nabi. Pak Fuad, alhamdulillah ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita sedang melaksanakan kegiatan halal bihalal. Halal bihalal ini merupakan budaya tradisi bangsa Indonesia. Di Arab tidak ditemukan. Istilah ini hanya ada di negara kita, Indonesia. Ya, ini sedikit cerita. Jadi dulu ketika negara kita sudah merdeka, itu konon berpecah belah. Jadi ada, dari politik itu memanas, hubungan antar orang dengan orang yang lain tidak baik, sehingga berpecah belah, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Oleh karenanya presiden kita waktu itu siapa? Ya, Bapak Insinyur Soekarno itu ingin mengadakan suatu kegiatan pada hari raya, meminta saran kepada Kiai Haji Wahab Hasbullah. Meminta saran apa nama kegiatan tersebut? Bilangnya silaturahmi. Sudah biasa, saya ingin nama yang lain, kata presiden. Pengen ada istilah lain. Oleh karenanya Kiai Wahab Hasbullah kemudian berpikir, bertengkar hukumnya apa Bu Ibu? Haram, dosa. Saling menyalahkan haram, dosa. Lawan dari haram apa? Halal. Terus kemudian dapat pikiran, oh saya tahu namanya, halal bihalal. Gitu sedikit cerita. Jadi pada tahun itu disebutkan 1948 adanya halal bihalal, dan masih ya, lestari, masih kita laksanakan setiap tahunnya. Pada lestari, mohon maaf sudah lestari, maksudnya dijaga, dirawat, karena halal bihalal ini kegiatan yang baik, yang adanya karena adanya Idul Fitri. Adanya Idul Fitri juga karena adanya ibadah pada bulan Ramadan. Jadi tidak bisa dipisahkan tiga hal ini. Halal bihalal sebelumnya mesti Idul Fitri. Idul Fitri sebelumnya Ramadan, puasa. Kalau Idul Fitri sebelumnya belum menikah, sebelumnya masih single. Idul Fitri sudah menikah, sudah punya anak. Berapa Bu anaknya? 1. Pengen berapa? 5. Ya semoga nanti diberikan omongan lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, halal bihalal. Kemudian Idul Fitri, ibadah pada puasa Ramadan. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan kemarin adalah merupakan sarana
merupakan jalan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pada bulan Ramadan kemarin beda dengan sebelumnya. Yang tadinya mungkin jarak ke masjid jadi lebih sering ke masjid. Yang tadinya hanya sholatnya 5 kali bertambah jadi ada sholat tarawihnya, sholat tahajudnya, mungkin di pagi hari sholat duhanya, jadi bertambah, kegiatan ibadahnya bertambah. Kemudian yang tadinya jarang sedekah jadi rajin sedekah, dan yang lain sebagainya. Ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada tadi disebutkan oleh Ibu Kepala Sekolah, hubungan yang vertikal ke atas. Ya, jadi puasa hubungan vertikal, atau istilah dalam agama kita hablum minallah, menjalin hubungan, menjalin ikatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ibadah puasa kita ini, jika kita laksanakan dengan baik, benar-benar kita menjalankannya, jadi puasa kita kerjakan, sholat tarawih kita tidak tinggalkan, infak, sedekah, zakat kita tunaikan semuanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan surganya. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Yang artinya, orang yang menuntaskan puasa, selesai menjalankannya, di sebulan penuh kita puasa, maka ia berhak mendapatkan kebahagiaan, berhak mendapatkan predikat lulus, dapat hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hadiahnya? Yang pertama, kebahagiaan ketika Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Id artinya apa? Kembali. Fitri artinya sarapan. Kembali sarapan artinya. Jadi kalau sebelum sholat itu disunahkan sarapan dulu. Ya, ini Yunan sedikit ya. Ada yang mengatakan itu kembali. Fitri itu artinya kesucian. Maksudnya apa? Doa-doa kita yang kita panjatkan selama pada bulan Ramadan itu diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan ampunannya, dihapus semua dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayaumi waladathu ummi, sebagaimana bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Kenapa bayi enggak kakek-kakek ya? Kenapa boleh ibu? Kenapa bayi yang diistilahkan di sini? Iya betul, masih suci, tidak punya dosa. Bayi itu jujur, tidak kayak kita seribu. Nah, begitu ya, bayi itu jujur. Coba tanya, dia jawab apa adanya. Kalau kita cari-cari jawaban yang lain. Ya, ini bedanya kita. Ini sudah dewasa, sudah bapak-bapak, sudah berantak dengan anak-anak. Yang anak masih suci, masih bersih, seperti kertas putih.
belum ditulis siapa apa, putih bersih. Maka ini setelah puasa Ramadan, harapannya ya kita jaga pendidikan yang kemarin yang sudah kita laksanakan, kita bisa jujur menjaga ucapan kita, dan kita teruskan sampai nanti bertemu dengan Ramadan kan Mbak. Amin ya robbal alamin. Kemudian yang kedua, kebahagiaan berjumpa dengan Allah, Tuhan pencipta kita. Nanti akan dipanggil satu persatu Pak Fuad namanya, Beli, pakai nama lengkap, bahkan disebutkan orang tuanya, Pak Sigit Purwanto bin siapa, bin Abdullah, disebut nama orang tua, disebutkan satu persatu, sehingga bangga orang tuanya kalau dipanggil Allah akan mendapatkan hadiah. Karena apa? Karena pada bulan Ramadan kemarin kita banyak melakukan amal ibadah yang baik, puasa, salat tarawih, dan ibadah yang lain. Maka sangat disayangkan ketika berjumpa bulan Ramadan kita tidak menyambutnya, tidak menghormatinya, tidak memuliakannya, tidak menjaga adab-adabnya. Makan udah boleh sembarangan, maaf ibu-ibu gak puasa, gak boleh sembarangan, maksudnya di depan orang yang puasa persis makan, gak boleh seperti itu. Jadi dijaga adab-adab ketika berpuasa. Minta izin dulu, maaf saya mau makan, meskipun di samping izin terlebih dahulu. Jadi sayang sekali bila kita bertemu bulan Ramadan kita tidak menghormatinya. Ramadan itu tamu Allah yang datangnya itu tidak setiap saat, hanya satu kali, 1 tahun sekali datang. Betul Bapak Ibu? Ibarat umpama kita bertamu jauh-jauh sampai tempat tujuan kita tidak diterima, kita tidak disambut. Gimana perasaannya kira-kira Bapak Ibu? Sakit hati. Gimana sakitnya? Di sini. Begitu. Jadi Ramadan itu tamu Allah, sama makhluknya Allah juga. Dia akan bersedih, akan menangis karena kita tidak memperlakukannya dengan semestinya. Kalau kita saja kalau bertamu tidak disambut begitu perasaannya, apalagi ini mulia dengan membawa oleh-oleh yang banyak sekali, ampunan, rahmat, dan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sayang sekali. Nah, begitu Bapak Ibu, ini kebahagiaan manakala kita dapat melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Ada berapa tadi kebahagiaannya? Ada 2. Apa? Ketika Idul Fitri, yang kedua bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang halal bihalal. Halal bihalal ini artinya saling menghalalkan, saling memaafkan antara satu dengan yang lain yang ada sangkut pautnya dengan sesama manusia, atau hubungan horizontal tadi. Horizontal atau bahasa agama kita hablum minan nas, menjalin hubungan dengan sesama manusia, khususnya keluarga kita, orang tuanya yang masih punya, mbah-mbahnya, anak-anaknya. Ini adabnya yang pertama dengan keluarga kita sendiri.
yang ada di rumah. Makanya jauh-jauh mudik untuk sungkem, untuk memohon maaf kepada orang tua kita, karena fadilahnya banyak sekali. Fadilah atau hikmah daripada silaturahmi atau halal bihalal itu banyak sekali. Sebagaimana yang disebutkan dalam satu hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ahabba ayyuksatalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Yang artinya, barang siapa yang senang, yang suka diluaskan rezekinya, yang suka ditangguhkan ajalnya atau dipanjangkan umurnya, maka kata Nabi, falyasil rahimah, sambunglah silaturahim, silaturahmi, silaturahim atau silaturahmi. Ini katanya beda di ujungnya, ada silaturahmi, ada silaturahmi. Kalau yang saya lihat yang di KBBI itu silaturahmi. Kalau silaturahim itu di bahasa Arab, yang hubungannya hanya ikatan darah saja. Jadi tadi keluarga kita sendiri. Nah ini kita keluarga juga ya Bu-Ibu, keluarga SMP Negeri 11 Semarang. Nah, semoga kita selalu menjadi keluarga, menjadi saudara. Karena tadi silaturahmi manfaatnya luar biasa. Yang pertama, apa tadi Bu-Ibu? Diluaskan rezekinya. Ini bisa bermakna dua. Diluaskan rezeki bisa bermakna dua. Yang pertama, hakiki, maksudnya jumlah nominal rezekinya bertambah, secara nominal bertambah. Umpama yang tadinya penghasilannya 3 juta jadi 10 juta. Bahwa alam cara Allah. Jadi dibuat rezekinya itu bertambah. Kemudian yang kedua, bermakna kiasan. Maksudnya di sini dimudahkan rezekinya. Ada saja dapat rezekinya. Kenapa? Karena ada orang yang ketika mencari rezeki itu tidak mudah. Ia keluarkan tenaganya, tapi yang ia dapatkan tidak sesuai yang ia harapkan. Contoh-contoh. Jadi umpama petani, maaf ya, mungkin keluarganya ada yang petani. Petani itu ketika mencabut ketela, telo bahasa Jawa, telo itu kalau dicabut itu ada yang mudah dan buahnya atau ketelanya itu banyak, makbul, sebel. Ada yang susah, sudah minta bantuan orang lain susah, pas diangkat nggak ada isinya. So, nah ini yang tidak kita harapkan. Ya, semoga Bapak Ibu SMP Negeri 11 Semarang ini rezekinya diluaskan semuanya, mendapatkan kesejahteraan semuanya, dinaik derajatnya, golongannya naik nanti Bapak Ibu. Yang belum menikah ini dapat jodoh. Silaturahmi nanti dapat jodoh. Yang belum menikah juga ngaco, yang belum ngaco. Saya sudah menikah. Maksudnya saya suruh ngaco. Tunjuk jari ya Mas Sigit, tunjuk jari Mas Sigit. Mas Sigit sudah. Jadi yang belum menikah semoga nanti dapat rezeki, dapat pasangan yang soleh, yang berbuat.
ada pasangan yang solihah, yang laki-laki, yang sudah menikah, pokoknya diurut-urut satu-satu. Yang sudah menikah tapi belum punya anak, semoga nanti silaturahmi ini segera dapat omongan. Yang sudah punya anak kurang, semoga ditambah. Yang sudah masuk masa sekolah, semoga bisa pinter sekolahnya. Yang belum punya rumah, semoga cepat punya rumah. Yang pada intinya semoga harapan kita, cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum mantu segera mantu. Ini request. Apalagi ada harapannya ini memang banyak ini. Malaikat hadir. Malaikat belum punya cucu, segera punya cucu. Cucunya satu kurang, semoga tambah banyak. Nah, ini faedah atau hikmah silaturahmi yang pertama. Yang kedua adalah ditangguhkan ajalnya atau dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal. Ini juga ada dua makna. Yang pertama makna hakiki, disebutkan umpama maaf takdirnya 60 tahun umurnya, karena rajin silaturahmi, kebutuhan nuning, kebutuhan semua dikunjungi umpamanya. Yang tadinya 60 tahun dihapus, didelete, diganti 70, 80 sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna yang pertama. Yang kedua makna kiasan. Mungkin secara takdir 60 tahun umurnya, akan tetapi umur 60 tahun ia banyak melakukan amal yang baik sehingga banyak dikenang oleh orang. Karya-karyanya masih dapat dinikmati sehingga saat ini, sehingga mengalir pahalanya meskipun sudah meninggal dunia. Ilmu yang diamalkan, kalau kita sudah meninggal dunia nih Bapak Ibu nih, ngajar kepada anak-anak, Bapak Ibu suatu saat meninggal. Nah, anak-anak yang kita ajar ini kemudian mengajarkan atau mengamalkan ilmu yang sudah kita ajarkan, maka Bapak Ibu dapat transfer pahala. Ini pahala sekian. Jadi di alam sana kimia bang, bahasanya kipas-kipas. Jadi yang tadinya panas bisa adem, dapat nikmat kubur. Amin ya robbal alamin. Ya ini Bapak Ibu. Ya Pak Sikit. Pak Sikit apa Pak Sikit? Pakai AC, di kubur nggak ada AC. Dan yang kipas juga itu. Maksudnya di kubur itu kita mendapatkan nikmat gitu loh Pak Sikit. Dapat nikmat karena kita melakukan satu amalan yang baik, yang nilainya itu terus, ya terus gitu. Selama yang kita lakukan itu dikenang, dimanfaatkan oleh orang lain, oleh anak-anak cucu kita. Itu Bapak Ibu, ada dua hal atau manfaat dari silaturahmi. Coba apa yang pertama tadi? Diluaskan rezekinya. Yang kedua, dipanjangkan umurnya. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, ini sedikit saja sebelum saya tutup. Ini tadi saya buat pantun. Nah, nanti tinggal apa namanya? Bagus. Oh cakep, cakep. Saya ralat, cakep gitu ya. Halal
memohon maaf lahir dan batin. Wahai guru dan para siswa, minal aidin wal faizin. Satu lagi. Indahnya sebelas silaturahmi antara guru dan para siswa. Mari semua satukan hati untuk menggapai 11 jaya. Ini untuk meriah-meriah saja ya. Seperti ini bagian dalam kesederhanaan. Ini saya teringat satu lagu mau mendengarkan? Sama sekali yang belakang. Dengarkan. Hari Raya Idul Fitri bukan untuk berpesta-pesta, yang penting maafnya lahir batinnya. Saya ingat buat apa berpesta-pesta kalau puasanya lalu kita kepada Allah yang Esa. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf bila dalam menerangkan kajian ini banyak kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.